Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Nurul Wakia Pratiwi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran pendidikan agama Islam bagi isu global warming. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu global warming. Global warming atau pemanasan global adalah suatu kondisi meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan konsentrasi gas akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Isu pemanasan global ini dan perubahan iklim atau biasa disebut dengan climate change sudah terjadi di sekitar kita. Tentu efeknya akan memasuki berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, yaitu telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari perbuatannya, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, disinilah kita akan membahas kaitan pendidikan Islam terhadap isu global warming. Nah, pendidikan Islam sangat berkaitan dengan isu global warming karena dalam Islam kita ditekankan untuk menjaga kebersihan dan melakukan dan selalu bercocok tanam, menjaga kerindangan dan berlaku hemat. Nah, Islam mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan lingkungan. Banyak kita jumpai ayat atau sunnah yang menjelaskan tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan. Tapi kita lihat realitanya sekarang masyarakat gila-gilaan dalam mencegah mengolah lahan, bukan malah menghidupkannya, namun malah akan mematikannya akibat dari keegoisan dan pola konsumtif yang berlebihan dan akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Nah, kita sebagai mahasiswa, apalagi kita jurusan pendidikan agama Islam, kita dapat mencegah atau mengurangi atau mengatasi global warming ini dengan menerapkan Zero Waste for Change. Adapun isinya yaitu 5R. Yang pertama itu refuse, menolak produk yang tidak ramah lingkungan dan menggantinya dengan produk yang ramah lingkungan. Yang kedua itu reduce, yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita dapat melakukannya yaitu dengan membawa botol minuman atau tumbler kemana-mana agar kita dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketiga yaitu reuse, pemakaian kembali, yaitu apabila ada sesuatu yang telah kita gunakan tapi kita seharusnya tidak membuangnya karena kita bisa menggunakannya kembali. Yang keempat itu recycle, yaitu mendaur ulang. Kita mendaur ulang sampah dan memanfaatkannya agar menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna dan bermanfaat. Yang kelima itu rot, atau memanfaatkannya untuk dijadikan pupuk kompos yang tentunya lebih alami. Ya. Sebagai pendidik dan calon pendidik, kita memerlukan pendekatan yang bisa mengarahkan kepada peserta didik. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki atau yang harus dikembangkan oleh seorang pendidik, yaitu mengembangkan pendidikan perspektif global. Yang pertama syaratnya yaitu guru harus memiliki wawasan luas tentang isu dinamika, sejarah dan perspektif global,
sehingga dapat membangun suasana belajar yang dinamis, yang mana agar peserta didiknya mampu merespon isu-isu lokal dan mengaitkannya dengan masalah global dan peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu memiliki pengalaman lintas budaya. Namun syarat ini masih minim dimiliki oleh pendidik karena sebagian dari pendidik itu mengenyam pendidikan atau studinya dalam lingkungan nasional. Di sini tidak adanya interaksi antara antara perbedaan ras, agama, dan golongan sehingga jika adanya perbedaan ini kita bisa saling sharing dan menemukan apa permasalahan yang terjadi. Adapun yang ketiga yaitu keterampilan pedagogis. Ini menyangkut metode belajar yang tepat yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya agar peserta didiknya dengan mudah untuk memahami sesuatu dan mampu menyampaikan materi yang mudah diterima oleh peserta didik. Guru juga seharusnya mampu untuk memberikan motivasi peserta didik untuk mempelajari dan untuk mendalami pelajaran yang di luar dari kelasnya. Selain itu, guru juga harus peduli terhadap kejadian lingkungan, peka terhadap kondisi lingkungan sekitar, mampu menggali informasi terbuka dan mampu menyeleksi informasi sesuai dengan kebutuhannya. Yang namanya manusia barulah sadar jika telah ditimpa musibah. Nah, dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini, kita seharusnya belajar agar lebih hidup bersih dan menjaga lingkungan sekitar. Sebagai generasi muda, sangat penting bagi kita untuk menanamkan kesadaran pada diri kita untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang baik akan berdampak baik bagi orang atau masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kesalahan itu berasal dari saya pribadi dan segala kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.